Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih. Penetapan ini berdasarkan pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Haji menjadi undang-undang oleh DPR. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Penetapan ini berdasarkan pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Haji menjadi undang-undang oleh DPR Selasa pagi. Wakil Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkap perubahan menjadi kementerian termasuk peralihan aset hingga sumber daya manusia. Di undang-undang itu ada perkataan dengan syarat atau istilahnya dapat begitu. Kenapa? Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri mengapresiasi pemerintah membentuk Kementerian Khusus Haji. Namun Ampuri mengingatkan Kementerian Haji perlu segera memastikan penyelenggaraan haji tahun depan. Karena setiap tahun Kerajaan Arab Saudi di awal tahun Hijriah itu langsung memberikan timeline kapan harus mengambil kontrak, kapan harus mulai bayar, memilih lokasi tenda, misalkan kapan harus mulai pembayaran, pelunasan, kapan sudah bisa mulai turun. Pemerintah merencanakan penetapan jemaah haji mulai Oktober 2025. Melalui kementerian baru ini, pemerintah perlu menjamin penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan tak jadi celah untuk korupsi di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, lebih dari 5.000 mahasiswa baru mengikuti orientasi studi keluarga mahasiswa di kampus ITB Jatinangor. Selain menyambut mahasiswa baru, pelaksanaan OSKM juga bertujuan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan keluarga mahasiswa ITB sebagai pembelajar sepanjang rakyat. Bertempat di kampus ITB Jatinangor, 5.100 mahasiswa baru ITB mengikuti orientasi studi keluarga mahasiswa yang lebih dikenal dengan sebutan OSKM. OSKM digelar selama 4 hari, mulai dari 25 sampai 28 Agustus 2025. Salah satu rangkaian kegiatan OSKM adalah talk show dari alumni ITB dan sejumlah narasumber, seperti Faruk Wicaksono dari Pertamina, Fania Gita dari Malaka, dan Rizky Arif, CEO Humans. Selain menyambut mahasiswa baru, pelaksanaan OSKM juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dari keluarga mahasiswa ITB. Jadi OSKM ITB itu orientasi studi keluarga mahasiswa, yang intinya sebenarnya acara penyambutan mahasiswa baru angkatan 2025 sekaligus sebagai penanaman profil pengalaman nilai-nilai yang ingin kami tanamkan dari keluarga mahasiswa ITB kepada seluruh mahasiswa baru yang akan menjadi bagian juga dari keluarga mahasiswa ITB. Melalui OSKM, mahasiswa baru ITB diharapkan bisa tumbuh, belajar menjadi sosok yang kritis, adaptif, inisiatif, dan membangun kemerdekaan intelektual bagi bangsa dan negara. Andri Iskandar, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Kami masih segera kembali di Kompas Siang, Saudara, dengan informasi lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. 1 orang meninggal dunia merupakan sopir truk pengangkut tabung LPG.